Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus memegangku dengan Kepada
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berhenti takut. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Pernahkah ada yang merasa takut? Barangkali ketika berhadapan dengan bahaya. Barangkali ketika berhadapan dengan kecelakaan. Pernahkah ada yang merasa takut? Barangkali ketika berhadapan dengan sakit penyakit atau lawan atau orang jahat. Pernahkah ada yang merasa takut? Barangkali ketika berhadapan dengan tugas atau pekerjaan yang berat atau berhadapan dengan ujian atau ulangan. Pernahkah ada yang merasa takut barangkali ketika berhadapan dengan situasi di mana ada yang harus mengambil keputusan yang sulit, keadaan serba salah, maju kena, mundur kena, atau ada sedang berhadapan dengan hal yang baru, atau berhadapan dengan apa yang tak terduga dan sebagainya.
Rasa takut dapat muncul tiba-tiba dan terjadi di luar kendali kita. Rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Apakah yang dapat kita lakukan ketika takut muncul tiba-tiba menyapa hidup kita? Mari kita simak nasihat firman Allah tentang hal ini. Yang pertama, firman Allah menasihati agar berhenti takut ketika yang tidak terduga terjadi. Pada suatu sore, setelah sehari penuh melayani, Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu ke seberang danau. Mereka bermaksud meninggalkan orang banyak supaya mereka dapat beristirahat. Tetapi di tengah jalan, perahu mereka diamuk badai. Sekarang nampaknya semua rencana mereka akan kandas. Nyawa terancam. Pernahkah Anda mengalami hal semacam ini? Yang tak terduga terjadi. Dan semua rencana Anda jadi berantakan, bahkan nyawa terancam. Sedang dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Di jalan menurun di jalan tol sekitar kilometer 100. Jalanan macet. Tiba-tiba truk di belakang mobil remnya jebol. Menabrak mobil di depannya yang terdorong. Dan menabrak mobil di depannya. Dan begitu seterusnya. Karena jalanan sedang macet. Tiba-tiba saja mereka terlibat dalam tabrakan beruntun. Bukan karena kesalahan mereka. Yang tak terduga telah terjadi. Ada yang buka usaha, berharap dapat berhasil, tetapi uang dilarikan oleh rekan usaha. Serombongan anak muda berangkat untuk berwisata ke Kepulauan Seribu di Laut Jawa di sebelah utara kota Jakarta. Untuk menghemat biaya, mereka menyewa perahu motor tempel nelayan yang memakai mesin seperti mesin Yamaha atau mesin Honda. Ternyata di tengah jalan, motornya kehabisan bensin dan si nelayan tidak membawa bensin cadangan. Perahu terombang-ambing di tengah laut. Pukulan gelombang pada lambung perahu bisa membuat perahu pecah. Tiba-tiba mereka berada di dalam bahaya. Pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004, jam 7:48 yang tak terduga terjadi. Gempa bumi terbesar di dunia dalam 40 terakhir, yaitu 8,9 pada skala Richter, mengguncang Aceh. Pusat gempa diperkirakan terletak di kedalaman 20 km di dalam lautan Hindia, 149 km di selatan Melaboh, ibu kota Aceh Barat. Tsunami atau gelombang pasang yang terjadi beberapa saat setelah gempa telah memakan korban tewas lebih dari 120.740 jiwa. Murid-murid Yesus menjadi takut bahwa mereka bakal mati sewaktu perahu mereka diamuk badai. Tetapi ketika Yesus menghardik angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus berkata bahwa mereka takut karena mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya bahwa bersama Yesus mereka tidak mungkin binasa. Karena itu mereka takut. Tuhan Yesus berkata, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, sebab Dia mengasihi kita, dan kita berharga di mata Tuhan." Burung pipit adalah burung yang murah harganya. Bila burung pipit yang hanya laku dijual 2 ekor seduit saja, tidak akan bisa ditangkap untuk diperjualbelikan tanpa seizin Bapa di sorga, apalagi manusia. Tuhan Yesus berkata, manusia jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan begitu berharganya manusia bagi Allah, sehingga rambut di kepala kita pun sudah terhitung semuanya. Maksudnya,
Tidak sehelai rambut kita pun bisa rontok tanpa seizin Bapa yang mengasihi kita. Karena itu, kita aman bila kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita, dan orang-orang yang kita kasihi, dan semua yang ada pada kita kepada Tuhan yang karena mengasihi kita telah bersedia meninggalkan sorga mulia menjadi manusia bernama Yesus, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa kita. Namun Yesus telah bangkit kembali, naik ke sorga, dan kembali memerintah sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Badai boleh mengamuk, perahu kita mungkin akan karam, manusia boleh menganiaya kita, tetapi tanpa izin Bapa kita yang di sorga, kita tidak mungkin binasa. Hidup penuh dengan yang tidak terduga, tetapi Tuhan Yesus selalu dapat diduga. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Karena itu, berhentilah takut, percaya saja. Percayakan saja semuanya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Di belakang saya ada foto penginjil pendeta Dwight L. Moody. Kurang lebih 150 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Juni 1873, pendeta Dwight L. Moody bersama dengan pemimpin pujian yang baru dan tidak berpengalaman yang bernama Ira Sankey tiba di Liverpool, Inggris bersama istri mereka dan anak-anak Moody untuk mengadakan kebaktian penginjilan. Mereka datang atas undangan 3 pria Kristen yang telah berjanji untuk membayar biaya perjalanan mereka meskipun mereka belum pernah bertemu dengan Moody. Setelah menghabiskan semua dananya sendiri untuk membeli tiket kapal uap dari Amerika Serikat, Moody tiba di Inggris hanya untuk mengetahui bahwa 2 orang yang mengundangnya telah meninggal dunia dan yang ketiga telah melupakan janjinya. Tidak ada pengaturan yang dibuat untuk kebaktian apapun. Tidak ada panitia yang menyambut, tidak ada sponsor, dan tidak ada dana. Mereka terdampar 4.800 km dari rumah. Yang tidak terduga telah terjadi. Moody berkata kepada Sankey, Tuhan tampaknya telah menutup pintu. Kami tidak akan berusaha untuk membuka pintu sendiri. Jika Tuhan membuka pintu, kita akan masuk. Jika tidak, kita akan kembali ke Amerika. Malam itu di hotel, Moody ingat bahwa ada satu undangan khusus yang pernah dia terima dari Inggris, adalah dari George Bennett, seorang muda ahli kimia di kota York yang merupakan pendiri dan sekaligus sekretaris Asosiasi Pemuda Kristen di kota York. Moody hanya samar-samar menjawab undangan Bennett ketika dia pertama kali menerimanya. Memberitahu Sankey bahwa pintu ini hanya terbuka sedikit, Moody sekarang meminta sekretaris Asosiasi Pemuda Kristen di Liverpool mengirim telegram kepada Bennett. Moody di sini, apakah Anda siap untuknya? Karena dia tidak menerima jawaban tegas atas undangannya, Bennett tidak mengejar gagasan itu lebih jauh dan hanya memberitahu 1 orang bahwa dia telah mengirim undangan itu. Dia sangat terkejut ketika dia menerima telegram Moody yang mengatakan bahwa Moody telah tiba. Dia menjawab dengan telegram ke Moody, harap tetapkan tanggal kapan Anda bisa datang ke York. Moody segera menjawab, aku akan berada di York malam ini jam 10. Jangan membuat pengaturan sampai aku datang. Bennett tampak sedikit bingung saat bertemu Moody di stasiun kereta malam itu. Saat makan malam, Moody menyarankan sebuah tindakan. Saya mengusulkan agar kita membuat pengaturan besok Sabtu untuk memulai kebaktian pada hari Minggu.
Saat mereka makan, mereka membuat rencana untuk mencetak poster dan dipasang pada hari Sabtu segera setelah Bennett dapat menemukan tempat bagi Moody untuk berkhotbah. Mulai hari Minggu itu, Moody mulai mengadakan kebaktian di gereja-gereja, termasuk yang digembalakan oleh pendeta F.B. Meyer. Awalnya kebaktian itu hanya sekedar cukup berhasil, tetapi bagi Meyer, pengalaman memiliki Moody berkhotbah di gerejanya mengubah hidupnya. Di ruang kecil tempat pendeta biasanya mengenakan dan menanggalkan jubah di gereja, pendeta Moody dan pendeta Meyer berdoa berjam-jam untuk Inggris, berlutut bersama di meja berlapis kulit di tengah ruangan. Moody kemudian menyebut ruangan kecil itu sebagai fondasi dari mana sungai berkat untuk seluruh Inggris bermunculan. Karena selama 2 tahun berikutnya, paling tidak 2,5 juta orang mendengar pendeta Moody berkhotbah di seluruh negara Inggris. Itu adalah kebangunan rohani terbesar yang pernah dialami oleh Inggris sejak zaman pendeta John Wesley, seorang hamba Tuhan yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang negara Inggris dengan api kebangunan rohani di abad ke-18. Doa yang tekun dapat mengubah kejadian yang tidak terduga menjadi berkat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila yang tak terduga terjadi, Tuhan Yesus selalu dapat diandalkan. Karena itu berhenti takut, percaya saja. Percayakan saja semuanya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Bertekunlah dalam doa. Dia tidak akan mengecewakan kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Apalagi yang dapat kita lakukan ketika takut muncul tiba-tiba menyapa hidup kita? Mari kita simak nasihat firman Allah tentang hal ini. Yang kedua, firman Allah menasihati agar berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu. Yairus minta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit hampir mati. Orang banyak berdesak-desak memperlambat gerak Yesus. Di tengah jalan, perjalanan Yesus semakin tertunda karena seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Setelah selesai melayani perempuan ini, Yesus mendapat pesan bahwa dia tidak perlu lagi ke rumah Yairus karena anak perempuan Yairus sudah mati. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Hasilnya, anak perempuan Yairus dibangkitkan dari kematian. Biasanya kematian adalah akhir dari riwayat manusia di dunia. Kematian berarti mati, jalan buntu, tidak ada kehidupan, garis akhir. Apakah ada di antara kita yang sedang menghadapi jalan buntu? Barangkali ada yang sedang berhadapan dengan jalan buntu di sekolah, di pekerjaan, di usaha Anda. Barangkali ada yang sedang berhadapan dengan jalan buntu dalam hubungan dengan pasangan Anda. Barangkali ada yang sedang berhadapan dengan jalan buntu karena anak-anak bermasalah atau meninggalkan Tuhan. Barangkali ada yang sedang berhadapan dengan jalan buntu dalam hal kesehatan atau keuangan dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Semuanya serba gelap, kematian hampir pasti, kegagalan hampir pasti, kemalangan hampir pasti, untung tak dapat diraih, kerugian tak bisa dihindarkan.
Pernahkah kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Walau Lazarus sudah 4 hari meninggal dunia dan mayatnya sudah busuk dan berbau, Yesus berkata kepada Marta, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Kematian sekalipun bukanlah jalan buntu bagi Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan Tuhan yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sekitar 27 tahun yang lalu, sepasang suami istri untuk pertama kalinya hadir di kebaktian GSJA Mercy for All. Mereka diajak oleh salah satu anggota gereja setelah mendengar firman, dan ketika ditanya siapa yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengangkat tangan dan maju ke mezbah Tuhan. Setelah mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika ditanya siapa yang ingin didoakan lebih lanjut, sepasang suami istri ini kembali mengangkat tangannya. Ternyata sang istri ada penyakit tumor di otaknya. Mereka didoakan dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Sampai hari ini, 27 tahun kemudian, mereka masih sehat dan tidak ada tumor di tubuhnya. Mereka menjadi anggota dan pengerja yang setia di gereja kita. Jalan buntu bukanlah jalan buntu bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja," anak Yairus yang telah meninggal dibangkitkan Yesus dari kematian. Jalan buntu bukanlah jalan buntu bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Lazarus yang sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari sebelumnya, dan mayatnya sudah busuk dan berbau, dibangkitkan Yesus dan hidup kembali. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu. Sebab Tuhan yang kita sembah masih membangkitkan orang dari kematian. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau dan sanggup untuk membuat jalan ketika sudah tidak ada lagi jalan. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Apa yang dikatakan Yesus kepada Yairus juga disampaikannya kepada saudara dan saya pada hari ini. Jangan takut, percaya saja. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepadamu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bisa terjadi atas umat di tempat ini, Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang berdoa angkat dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Surabaya Santa, El Shaddai, mulia, mulia nama Raja kami. Oh,
El Shaddai, El Shaddai, Raja Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Sekali lagi dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa, Kuasa. berkatnya Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus tak usah kau cemas, Yesus berkatimu. tak usah kau takut, Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Yesus berkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba fandato. Kirialaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Anak Yairus yang telah meninggal dibangkitkannya dari kematian. Kematian sekalipun bukanlah jalan buntu bagi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus yang sudah mati dan sudah dikuburkan 4 hari sebelumnya dan mayatnya sudah busuk dan berbau, dibangkitkan dan hidup kembali. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu atau ketika berhadapan dengan apa yang tidak terduga. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu atau ketika berhadapan dengan apa yang tidak terduga. Sebab Tuhan yang kita sembah masih membangkitkan orang dari kematian. Kita harus berhenti takut ketika berhadapan dengan jalan buntu atau ketika berhadapan dengan apa yang tidak terduga. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau dan sanggup untuk membuat jalan ketika sudah tidak ada lagi jalan. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Apa yang dikatakannya kepada Yairus juga disampaikannya kepada saudara dan saya pada hari ini. Jangan takut, percaya saja, dan engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk perintah masa kini. Artinya minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita putuskan untuk berhenti takut dan membawa segala perkara di dalam doa yang tekun kepada Allah. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Irialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Kami mohon Bapa agar Engkau mengadakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya sekarang ini. Beri
Bukakanlah ya Bapa pekerjaan dan usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan tolong selesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka Tuhan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hati yang keras kami minta dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Kami mohon agar masalah rumah tangga diselesaikan dengan baik. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Curahkan hujan pertobatan dalam rumah tangga ya Bapa. Kami berdoa agar rumah tangga anak-anak Tuhan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang dapat merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami mohon agar Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Dan segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia. Hidup mentaati. Segala perintah. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan. Hidup saya di dunia. Dan di dalam kekekalan. Kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya. Dosa saya. Sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi. Anak-anak yang dikasihi. Oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, saya minta lampu ruangan diredupkan. Mari kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam siapa yang belum lelah ayah
senandung. Malam kudus, sunyi dan senyap, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," kata Yesus, "dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup itu." Mari kita nyanyikan. Yesus Raja lahirlah. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kepada Allah aku berharap. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Surgawi memeliharaku, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun
surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dengan raya kau di laut menru. Bukan tentang yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dengan raya kau di laut menru. Bukan tentang yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di daratan atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dengan raya kau di laut menru. Ku tak gentar yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dengan raya kau di laut menru. Bukan tentang yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, dengan raya kau di laut menru. Bukan gentar yang hakikat, Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak